Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fadli, asal dari SMP Negeri 1 Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, calon guru penggerak angkatan 9. Di sebelah saya sudah hadir Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pangkalan Baru, Ibu Rosmala Dewi. Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya terkait kebijakan Ibu dalam posisinya sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan yang terkadang dihadapkan pada dilema etika, Bu. Ya. Dilema etika. Ya. Baik, Bu, izin bertanya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Bu? Ya. Kalau dilema etika yang saya ketahui adalah suatu hal yang sama-sama baik. Kemudian saya harus mengambil keputusan untuk situasi tersebut. Dan sedangkan bujukan moral kita sudah tahu pasti itu benar dan salahnya. Iya, berarti tadi Bu, dilema etika itu Ibu dihadapkan pada dua keputusan yang sama-sama benar, Bu, sama-sama benar. Kalau yang bujukan moral tadi sudah jelas yang mana benar dan salah, Bu, ya. Salahnya. Baik. Berikutnya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada dilema etikanya, Bu, yang sama-sama benar, kemudian nilai-nilai kebijakannya pun, kebajikannya pun sama-sama benar juga, Bu. Gimana, Bu? Kalau untuk dilema etika, saya ambil contoh untuk di sekolah kita ya. Ini penggunaan HP. Nah, penggunaan HP ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya, apalagi untuk pelajar. Kalau mereka membawa ke sekolah, tentu saja ada nilai positif dan nilai negatifnya. Nah, untuk itu kita punya kebijaksanaan. Kenapa kita tidak mengharapkan anak itu untuk membawa HP? Karena ternyata ada juga sisi negatifnya. Mungkin nanti saat mereka membawa HP akan digunakan untuk men-searching hal-hal yang negatif atau digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung kegiatan KBM belajar. Di samping itu sebenarnya bisa juga digunakan, misalnya kita nanti kalau misal mau ulangan itu bisa juga online, pembelajaran mereka mencari data-data melalui internet menggunakan HP seperti itu. Baik, jadi dari kasus yang Ibu sampaikan tadi mengenai HP tadi memang terkadang dihadapkan pada dilema etika, Bu, ya. Di satu sisi itu benar, tapi di sisi lain juga benar juga. Jadi nanti itu kita perdalam lagi, Bu, di pertanyaan berikutnya. Kira-kira, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, prosedurnya, Bu? Ya, sebenarnya hal ini sudah kita bicarakan ya. Kita bicarakan bukan hanya keputusan saya, tapi ini adalah keputusan seluruh warga sekolah. Langkah pertama tentu saja kita akan melibatkan unsur pertama guru, wakil kepala sekolah, guru, kemudian staf TU, komite, dan perwakilan sekolah. Perwakilan orang tua murid seperti itu. Kita juga menerapkan aturan atau sanksi apa saja yang akan mereka dapatkan apabila masih membawa HP ke sekolah. Nanti kita masukkan ke dalam aturan-aturan yang telah kita bicarakan di rapat. Nah, nanti di rapat kecil ya, hanya perwakilan, nanti akan kita rapatkan di rapat komite. Biasanya kita akan mengadakan rapat berjenjang dari kelas 7, 8, 9. Itu per hari seperti itu. Iya. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu sudah melibatkan semua pihak, Bu, ya. Termasuk tadi yang peraturan yang Ibu buat, semuanya sudah disepakati sehingga hasilnya pun nanti akan dapat dipertanggungjawabkan, Bu, ya. Iya. Baik, berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Sebenarnya sudah saya katakan tadi, hal efektif itu tadi kita harus berkolaborasi, kita harus kerjasama, bukan hanya dalam, kemudian bisa juga kita melibatkan pihak luar, misalnya untuk sosialisasi, ya, bagaimana penggunaan HP yang benar, kemudian juga bisa kita libatkan juga Dinas Pendidikan, pengawas dulu baru Dinas Pendidikan. Kita akan informasikan apabila aturan ini sudah kita laksanakan dengan sanksinya, kita akan membicarakan bagaimana baik dan buruknya.
Nah, kemarin yang sudah kita laksanakan, apabila anak masih ketahuan, anak itu boleh misalnya bawa HP ya Pak ya. Tapi kita punya aturan. Anak itu kalau bawa HP biasanya sebelum KBM, biasanya ada guru-guru tertentu akan menggunakan HP di kelas, karena kalau di ruang kita punya ruang komputer, tapi mungkin untuk siswa yang banyak itu tidak bisa kita gunakan, mereka boleh membawa HP, tapi biasanya kita wajibkan untuk memberikannya, menitipkannya ke guru mata pelajarannya atau ke wali kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, apabila nantinya mereka ketahuan, kita salah satu aturannya itu adalah HP-nya itu kita sitah dulu. Dan waktunya paling lama itu 2 bulan, kemudian kita akan kembalikan. Itu tidak kita sitah di sekolah, yang ngambilnya juga orang tua dengan surat perjanjian yang telah berlaku. Ya, jadi peraturan yang membawa HP itu tidak serta-merta dibebaskan Bu ya, tetap ada aturan-aturan yang mengikat. Tentu saja Ibu sudah melibatkan dengan semua pihak sehingga semua pihak tersebut wajib untuk mematuhinya, dan jika ada pelanggaran tentu sanksi yang sudah disepakati tadi harus diterima Bu ya. Oke Bu, berikutnya kira-kira apa Bu ya tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan seperti tadi Bu? Setiap kebijaksanaan itu selalu ada pro dan kontranya. Ada pihak-pihak yang tidak setuju, ada pihak-pihak yang setuju. Terutama pihak-pihak yang tidak setuju orang tua. Karena biasanya mereka gunakan HP untuk keperluan menghubungi anaknya. Misalnya mereka pulang dan pergi dijemput ya orang tuanya. Tapi langkah kita itu kita kasihlah pemahaman, atau untuk lebih mudahnya, setiap guru, setiap wali kelas itu punya nomor HP orang tua. Sehingga apabila orang tua menghubungi langsung ke HP, misalnya anaknya sakit ataupun apapun, mereka akan menghubungi wali kelasnya. Seperti itu langkahnya. Ya, jadi kalau urusan penjemputan tadi bisa dikoordinasikan dengan membuat grup paguyuban jadi paguyuban kelas. Jadi gurunya itu setiap wali kelas itu punya semua nomor HP orang tuanya. Itu untuk ini tadi Pak ya. Iya Bu. Berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikan kasus-kasus dilema ini, misalnya secara mendadak atau terjadwal? Sebenarnya ada yang terjadwal, ada yang tidak. Kalau misalnya memang diperlukan saat itu, kita akan kondisikan. Kalau kita memang harus rapat, kemudian pembinaan ini memang selalu berkala, tidak masalah mengenai HP saja. Minimal sebulan sekali kita akan mengadakan pembinaan apa saja yang telah terjadi di sekolah kita. Apakah itu yang menyangkut dilema etika maupun yang bujukan moral tadi. Iya, jadi pembinaan yang Ibu berikan bisa terjadwal, bisa juga insidental atau darurat Bu ya, kalau memang dirasa perlu itu dilakukan. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema ini Bu? Tentu saja ada. Yang jelas kita punya tim. Ya. Kita punya tim, misalnya kita mulai dari wakil kepala sekolah, kita punya 4 wakil kepala sekolah, kemudian kita punya wali kelasnya, guru mata pelajarannya, semua kita libatkan. Tapi yang intinya itu biasanya kita mulai dari wakil, kemudian kita lebih ke guru BK, dan baru ke semua warga sekolah. Iya Bu, jadi semua pihak itu wajib terlibat Bu ya, karena nanti hasil yang didapatkan pun akan maksimal. Akan maksimal. Iya. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang bisa dipetik dan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu Bu? Semua yang ada di sekolah ini tuh saja berkaitan dengan siswa. Jadi semua keputusan itu harusnya lebih berpihak kepada siswa. Yang kedua, apapun masalah di sekolah tidak bisa kita selesaikan tanpa keterlibatan semua warga sekolah. Baik wakil, guru, komite, kemudian pengawas, maupun tingkat yang lebih tinggi adalah dinas pendidikan. Yang ketiga adalah apabila terjadi sesuatu di sekolah, itu merupakan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, pimpinan sekolah, sehingga keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi pengalaman yang Ibu bisa ambil, kesimpulannya tadi,
Ibu mengutamakan kepentingan murid Bu ya. Kepentingan murid itu yang diutamakan, kemudian perlunya koordinasi, kolaborasi dari semua pihak Bu ya. Dan yang terakhir tadi Ibu dapat mempertanggungjawabkan yang sudah diputuskan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga apa yang Ibu bagi ini dapat bermanfaat bagi saya, kemudian bagi teman-teman yang melihat tayangan ini, dan semoga Ibu sehat selalu, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Kepala SMP Negeri 1 Pangkalan Baru, Ibu Rosmala Dewi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, guru dari SMP Negeri 1 Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, calon guru penggerak angkatan 9. Di samping saya telah hadir Ibu Nur Parjianti SPD selaku Kepala TK Hidayatul Al-Atfal. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk bertanya seputar Ibu sebagai pemimpin yang nantinya akan mengambil keputusan tentu dengan nilai-nilai kebajikan yang terkadang Ibu dihadapkan pada dilema etika Bu. Ya. Langsung saja Bu, saya bertanya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oke, kalau saya pribadi ya Pak ya, dilema etika ini kan seperti yang kita tahu kalau etika itu kan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dilema etika itu adalah dua nilai kebajikan yang bertentangan. Karena kita tahu kalau nilai etika itu nilai benar, sama-sama benar, tetapi ada pertentangan di dalam situ. Kalau satu lagi apa ya? Bujukan moral. Bujukan moral itu benar dan salah. Beda. Oke. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa dilema etika itu nanti Ibu dihadapkan pada dua hal yang benar. Nanti Ibu akan mengambil keputusannya seperti apa. Nanti kita perdalam lagi. Kemudian tadi bujukan moral itu sudah jelas yang mana benar dan salah Bu ya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ini Bu. Nanti kan ada dua hal yang benar, kemudian dua hal ini juga mengandung nilai kebajikan, dan Ibu harus memilih satu. Gimana tuh Bu? Kalau secara garis besarnya ya Pak ya, kita lihat substansi permasalahannya dulu. Nanti kalau kita sudah lihat dari substansi masalahnya, akar permasalahannya, barulah kita menentu permasalahan dari dilema etika ini nanti masuk ke persoalan yang mana? Apakah kelompok ataukah nanti individu? Kemudian baru kita bisa menentukan cara berpikir untuk mengambil keputusan itu, apakah berdasarkan dengan outputnya ataukah dengan rasa kepedulian ataukah dengan peraturan. Jadi Ibu, kalau saya dengar tadi banyak pertimbangan Bu ya. Salah satunya Ibu harus memperhatikan substansinya seperti apa, kemudian apakah kasus tersebut melibatkan individu atau kelompok. Kemudian saya dengar tadi Ibu juga sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip Bu ya. Misalnya tadi apakah Ibu harus melibatkan rasa kepedulian Ibu, ataukah Ibu nanti harus melihat aturan yang ada. Nanti kita kulik lebih dalam lagi nih Bu. Yang berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang nanti Ibu lakukan? Kalau di tempat kita ya Pak ya, secara saya pribadi langkah-langkahnya tentu kita harus tahu dulu kan permasalahannya itu apa, kemudian siapa yang terlibat di dalam itu. Selain itu ada fakta-faktanya kan, kita kalau ada permasalahan nggak tahu faktanya dari mana kan nggak bisa. Kemudian kan sumbernya siapa, kejadiannya kapan, lokasinya, waktunya. Nanti setelah tahu fakta itu baru kita menentu nanti masalah ini masuk ke kelompok mana kan. Dari kalau nanti sudah tahu masalah ini masuk ke tipe yang mana, nanti baru kita ambil
cara berpikirnya mau yang berdasarkan hasil akhirnya atau rasa kepeduliannya atau nanti berdasarkan peraturan Bu ya. Oke. Nanti dari situ baru kita buat 2 opsi Pak. Iya. Ya, jadi bukan cuma 1 opsi, 2 opsi ini. Kalau nanti sudah ada 2 opsi, baru kita musyawarah ke guru, musyawarah ke yayasan. Kalau sudah musyawarah kan sudah tahu, karena kan setiap orang punya pandangan dan cara berpikir yang beda. Nah, kalau semuanya sudah musyawarah, sudah tahu, baru kita eksekusi keputusannya. Iya, jadi Ibu tahapannya tadi cukup detail Bu ya. Saya lihat Ibu mencari dulu permasalahannya apa, kemudian pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja, kemudian Ibu mencari fakta-fakta yang ada, sumbernya dari mana, dan yang tak kalah penting Ibu melibatkan semua pihak. Ya, jadi keputusan yang Ibu ambil tadi saya lihat memang berdasarkan keputusan bersama Bu ya, dari para gurunya, kemudian pihak yayasan juga Bu ya. Oke Bu, berikutnya hal-hal apa yang selama ini Bu anggap efektif dalam Ibu mengambil keputusan kasus-kasus dilema ini Bu? Oke, yang pertama tetap ya Pak ya, fakta-faktanya dulu. Faktanya Bu. Ya, yang kedua sumbernya kan, sumbernya kita nggak bisa percaya dari 1 sumber kan. Betul ada Bu. 2, 3 sumber. Yang ketiga musyawarah. Musyawarah. Ya, pendapat dari banyak orang, ya kan. Ya. Udah. Oke. Jadi kembali lagi Bu ya, fakta itu sangat penting dalam melihat kasus yang terjadi, kemudian sumber itu pun jangan dulu percaya sama satu Bu ya, Ibu harus mengecek dari sumber-sumber yang lain sebelum mendapatkan kepastian dan semua pihak dilibatkan. Ya. Berikutnya hal apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema ini Bu? Tantangannya Bu? Ini Pak, rasionalitas. Rasionalitas, ya. Karena kan kebetulan saya ini baru. Betul. Semakin lama orang, semakin banyak pengalamannya kan. Betul Bu. Ya, kalau saya ini masih baru, jadi tingkat kepekaannya, rasionalitasnya dalam menilai masalah itu masih minim. Betul. Ya, jadi tentu Bu, di mana-mana juga kalau memulai sesuatu yang baru akan dapat tantangan. Tapi Bu sudah luar biasa, sudah saya lihat sudah bagus lah dalam kepemimpinan Bu ya. Ya. Berikutnya, apakah Ibu memiliki cara atau jadwal dalam Ibu menyelesaikan masalah-masalah yang dilema ini? Apakah tempatnya di mana? Apakah dilakukan secara tiba-tiba? Apakah terjadwal? Itu seperti apa Bu? Kalau untuk waktunya itu kan tidak bisa diprediksi ya Pak ya. Semua itu tergantung dari masalahnya. Tergantung ya. Kalau masalahnya besar, tidak mungkin kan solusinya langsung hari itu. Pasti ada kajian dulu kan. Ada kayak tadi sumbernya, akar masalahnya, belum lagi nanti penentuan masalahnya, musyawarahnya. Takutnya nanti kalau tiba-tiba ada keputusan yang salah. Nah, itu kan dampaknya bukan cuma sedikit, bisa luas. Jadi kalau masalahnya itu cukup berat, Ibu butuh proses yang lebih panjang Bu ya, untuk menyelesaikannya, tidak bisa langsung diselesaikan begitu saja. Oke. Berikutnya Bu, tentu ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema ini Bu. Kalau itu pasti ada ya Pak. Pasti ada, tentu ya, Pak, harus karena ada Bu kan, ya. Kalau kita mencari solusi itu nggak mungkin satu orang kan. Ya. Setiap kepala pasti beda pemikiran. Betul. Ya, setiap orang juga punya pengalaman yang berbeda kan. Ya. Jadi kalau di sini itu kita banyak Pak, ada guru-guru. Di sini kan rata-rata 10 tahun ke atas mengajarnya. Sudah pengalaman Bu ya. Iya. Kemudian pihak yayasan berkontribusi semua, alhamdulillah. Ya, jadi pihak guru dan yayasan itu juga menjadi faktor yang dapat Ibu jadikan ini ya, masukan-masukan Bu ya dalam mengambil keputusan. Jadi tidak langsung Ibu putuskan secara sepihak ya Bu ya. Ada juga dari komite kan. Oh ya, komite, betul. Paguyuban namanya Pak, bukan komite. Paguyuban ya, paguyuban. Oke, itu yang kumpulan dari orang tua Bu ya. Iya, betul. Kalau ketua komite ada nggak Bu? Ketua komite yang mengepalai
ketua paguyuban Pak. Oh, jadi dari orang tua itu ya diambil ya? Kalau di SD itu kan SD SMP mungkin namanya komite, Betul, tapi ya, kan kalau komite. TK PAUD ini kan cuma segelintir, jadi namanya paguyuban. Paguyuban. Oke. Terakhir nih Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang banyak dilema ini? Yang jelas proses belajar ya Pak ya. Iya. Proses belajar kita melihat masalah, menentukan masalah, proses belajar bagaimana cara memposisikan diri di posisi orang lain. Iya. Kemudian memposisikan diri sebagai pemimpin yang peduli lah. Peduli, tidak mengambil keputusan secara sepihak. Iya. Gitu. Jadi Ibu juga memiliki rasa empati Bu ya, ketika orang lain mengalami hal tersebut, bagaimana kalau itu menimpa kita juga. Nah, jadi kita punya rasa empati juga kepada rekan-rekan. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena kebetulan anak saya sekolah di sini. Alhamdulillah sudah dapat pendidikan yang luar biasa. Jadi selain memberikan ilmu, juga yang didapatkan anak saya itu bagaimana bersosialisasi dengan teman-temannya, bagaimana menghargai guru, menghargai orang tua ya. Nah, alhamdulillah anak saya sudah SD. Nah, nanti dia mudah-mudahan akan menjadi orang yang sukses nantinya Bu. Amin. Ya. Semoga Ibu terus mengembang amanah ini dengan lancar, dan semoga juga kuliahnya cepat selesai Bu ya. Amin. Demi mengembangkan ilmunya di sekolah. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.